Shalom dan selamat pagi, puji Tuhan. Ketemu lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran tematik pembelajaran 2 muatan pelajaran PPKN makna sila-sila Pancasila, buku tema 4D, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Setelah video ini, video berikutnya adalah anak-anak harus menyimak lagu dan bahkan ikut serta dalam menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Ingat, nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, dari awal sampai akhir sebelum masuk ke video berikutnya. Sebelum kita masuk ke makna-makna dari sila Pancasila, perlu kita ketahui bahwa lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau lambang NKRI adalah burung Garuda. Di dalam burung Garuda itu terdapat bagian-bagian burung Garuda yang dapat melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus tahun 1945. Kita mulai dari bagian bulu yang terdapat di lehernya, ada jumlahnya itu adalah 45 helai bulu di leher, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan 8 helai bulu pada ekor. Itu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. 45 helai bulu di leher itu adalah melambangkan tahun kemerdekaan, 17 helai bulu pada masing-masing sayap melambangkan hari kemerdekaan, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor itu adalah tahun 1900, dan 8 helai bulu ekor itu adalah bulan kemerdekaan NKRI ya. Itu dia penjelasan tentang bagian-bagian daripada lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut adalah Pancasila, merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sebelum kita tahu tentang makna-makna yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila, perlu kita ketahui, anak-anak ketahui tentang dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila, yaitu terdiri dari dua suku kata, itu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila itu artinya 5 dasar. Dalam Pancasila terdapat 5 sila Pancasila, yaitu sila pertama dengan lambang bintang ketuhanan yang Maha Esa,
Sila kedua dengan lambangnya rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dengan lambang pohon beringin, persatuan Indonesia. Sila keempat dengan lambang kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima dengan lambang padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak Guru berharap anak-anak menghafal Pancasila ini. Nanti di absen berikutnya, anak-anak absennya itu dengan menghafal sila-sila Pancasila. Bahkan Pak Guru mungkin akan bertanya tentang lambang-lambang sila Pancasila. Ya, jadi tetap hafal sila-sila yang terdapat dalam Dasar Negara Republik Indonesia. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Berikut ini kita akan bahas tentang makna setiap sila Pancasila. Kita mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di dalamnya mengandung makna. Yang pertama, percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Saling menghormati pemeluk agama lain, memiliki toleransi antar umat beragama, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama, dan tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Atau juga seperti yang terdapat dalam buku halaman 11, makna sila Pancasila sila pertama itu adalah setiap warga negara percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga bebas menganut suatu agama yang diyakininya. Yang ketiga, setiap warga bebas menjalankan keyakinannya masing-masing sesuai dengan agamanya. Setiap orang berkewajiban menjaga semua pemberian Tuhan. Setiap warga wajib menunjukkan toleransi antar umat beragama. Nah, itu dia makna sila pertama Pancasila yang berhubungan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, Sang Pencipta langit dan bumi, laut serta segala isinya. Ya, itu dia makna sila pertama Pancasila. Selanjutnya kita akan masuk dalam makna sila kedua Pancasila. Makna sila kedua Pancasila, yang pertama, semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Yang kedua, tidak ada perbedaan antar ras satu dengan yang lainnya antar sesama rakyat Indonesia. Ketiga, sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan. Empat, nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi. Yang kelima, saling menghargai pendapat masing-masing. Itulah makna daripada sila kedua. Kalau di buku hanya bahas makna sila pertama saja, tetapi di sini Pak Guru akan bahas setiap makna dari sila pertama sampai sila kelima. Selanjutnya adalah makna sila ketiga. Makna sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Yang pertama, menggunakan bahasa persatuan Indonesia antar daerah. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain yang tidak berasal dari daerah yang sama, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pemersatu. Ya, bayangkan kalau misalnya tidak ada bahasa Indonesia, ketika ketemu suku orang dari Sabu, ketemu orang dari Timor, pasti bahasanya tidak akan, komunikasinya tidak akan lancar. Seperti itu. Yang kedua, memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia, cinta kepada tanah air Indonesia. Yang keempat, mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Dan yang keempat adalah berjiwa patriotisme dimanapun berada. Nah, itu dia adalah makna sila ketiga Pancasila. Selanjutnya kita akan masuk dalam makna keempat sila Pancasila. Makna sila keempat Pancasila atau makna sila keempat dengan lambang kepala banteng adalah: yang pertama, pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Yang kedua, kekeluargaan harus ditamakan. Yang ketiga, kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Yang keempat, kebijaksanaan dalam mengambil solusi. Yang kelima, keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Dan yang terakhir, kelima itu adalah tidak memaksakan kehendak orang lain. Itu dia makna sila keempat Pancasila. Yang terakhir adalah makna sila kelima Pancasila dengan lambang padi dan kapas. Yang pertama adalah perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Yang kedua, hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati.
Yang ketiga, perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Yang kelima, mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Itu dia makna sila kelima, Pancasila. Tugas tematik hari ini dengan muatan pembelajaran PPKN adalah ada 5 soal di dalam video ini. Silakan perhatikan soalnya dan jawab soalnya setelah selesai. Foto dan kirimkan ke Pak Guru, ya. Simak materinya dulu baru bisa mengerjakannya. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini dalam pembelajaran kedua dengan muatan pelajarannya itu adalah PPKN, makna sila-sila dari Pancasila, yang mana Pak Guru sajikan materinya adalah yang pertama itu adalah tentang lambang negara Indonesia, burung Garuda, dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila, dengan sila-sila dan lambang yang terdapat pada dasar negara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah Pak Guru juga informasikan tentang makna-makna yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Begitupun juga dengan latihan, anak-anak perhatikan latihan 11, itu halaman 11 itu adalah anak-anak tarik gambar lambang sesuai dengan silanya, lambang Pancasila sesuai dengan sila Pancasilanya, ya. Nah, untuk latihan ini halaman 11 tidak perlu dikirim ke Pak Guru. Yang perlu dikirim adalah 5 soal yang Pak Guru tampilkan di dalam video ini. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa besok di materi pembelajaran matematika dan tematik. Tuhan Yesus memberkati.